Tim kerja, teamwork, kakek moyang atau apa? Tim kerja, teamwork, tim atau apa? Ini seperti saya katakan sebelumnya atau saya janjikan sebelumnya di video sebelumnya itu akan saya rilis atau upload itu mengenai progres reaktor Sono Keling. Ya, progres reaktor Sono Keling yang akan ditempatkan di lepas laut Pontianak atau Sintang, Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan. Ya, itu yang rencananya casingnya atau apa atau berapa rangkaiannya itu akan diraet, sebagiannya itu akan diraet gitu, raet on the road dari Aceh hingga Bima, terus kemudian dipasang di lokasi yang dituju tadi, di lepas laut Pontianak atau Sintang, Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan. Itu reaktor Sono Keling itu akan berupa bentuknya atau rancangannya itu akan berupa serangkaian dinamo, berikut kincirnya atau kipasnya, berikut casingnya, dan ada rangkaian lainnya tentunya interconnected semacam pipa panjang atau apa yang lainnya, semacam power magnet atau apa di kayak ultra hadron collider atau apa gitu, ultra hadron collider kayak Sun di Prancis atau Swiss atau apa itu, Prancis kayaknya ya itu. Yang ini rancangan yang ini, terus itu akan banyak dinamonya. Ini reaktor rancangan di sini itu akan banyak dinamonya, kemungkinan sejumlah 12. Jadi total jumlah dinamo dan kincirnya itu 12 ya. Itu berikut nanti ya, tentu ada casingnya atau apa. Ini 12 dinamo dengan rancangannya, nanti mungkin dijelaskan secara simple di video ini ya. Terus ada rangkaian tambahannya yang lain kali ya gitu. Tim kerja, teamwork atau apa? Ini reaktor Sono Keling rancangan di sini atau yang didefinisikan di sini. Ini reaktor Sono Kelingnya akan berpenampang itu tadi segi 6 dengan ya 6 itu atau bagian depannya itu segi 6 ya. Itu dengan panjang bukan dengan lebar 4,5 meter, terus panjang 12 meter, terus tinggi 4 meter. Itu ada 12 dinamo dengan 12 kincir atau kipasnya. Itu terus aneka materialnya tuh campuran lah anekanya, material penyusunnya. Terus ada material antara dinamo dengan dinamo satu atau kincir dengan kincir yang lain. Itu mayoritas adalah berupa percampuran kaca, kristal, dan kriptonik berukuran kecil-kecil gitu. Nanti di buku-buku kecil tapi disambung seperti di lem atau apa, menyambung. Itu seperti filamen. Itu ukuran 0,5 mm kali 0,5 mm kali 1 mm kemungkinan. Ya, itu berubah-ubah. Itu ukuran generalnya juga berubah-ubah mungkin, tergantung rancangan atau kesepakatan itu. Ya, mulai lebarnya 4,5 5 meter itu bisa berubah, panjang 12, tinggi 12 meter, panjang, tinggi 4 meter itu juga bisa berubah-ubah gitu. Begitu juga semacam ini kaca-kaca atau apa filamennya itu ya. Ini 0,5 mm kali 0,5 mm kali 1 mm itu
akan seperti bersusun-susun atau seperti kayak sel daun atau apa gitu, sel daun tanaman atau apa, sel itu akan berupa bening tapi seperti filamen warna, seperti ilustrasi ini atau apa, cenderung kuning kehijauan atau kuning kemerahan atau kuning kebiruan, tapi bening seperti kaca bening gitu ya. Itu gunanya mensensor warna, terus pancarannya itu mengarah kepada spot di luar angkasa itu, di mana spot-spot warna gitu, spot hitam, putih, merah, biru, hijau gitu ya. Tim kerja, teamwork atau apa, ini secara generalis atau garis besar model rancangannya itu terdiri dari dua rangkaian kincir besar, kincir atau pusaran gitu, itu penampang depan. Terus satu set penampang kincir atau rangkaian atas. Jadi saya ulangi, dua set kincir rancangan dua set kincir penampang depan atau bagian tengah, terus satu set kincir itu bagian atas. Ini kincir berikut dinamo tentunya ya, itu. Terus nanti tentu ada pipanya interconnected itu dari lepas laut, lokasi pantai itu laut itu lokasi reaktor snorkeling itu menuju ke arah daratan, mungkin kota Sintang atau Pontianak, itu lokasi tembakan atau lokasi spot tanah mahal atau tanah yang dimahalkan di situ melalui penembakan meter, baik penembakan alat tembak meter ya di daratan itu, baik mungkin Sintang atau Pontianak atau antaranya atau sekitarannya ya gitu. Itu dua set kincir penampang depan dan satu set kincir bagian atas itu akan saya jelaskan melalui insert 1 untuk penampang dua set kincir tengah atau depan, terus insert 2 untuk satu set kincir bagian atas ya. Ini daripadanya penjelasan berikutnya itu insert 1 yaitu penjelasan mengenai satu set kincir penampang depan ya, satu setnya dijelaskan tapi dua jumlahnya, dua set ya, tapi salah satu di ilustrasi ini satu gitu. Itu berdasarkan nomor ini, nomor 1 adalah kipas kincir luar. Ini adalah kipas ini, tapi tengahnya itu ada semacam penampang atau bagian tengahnya itu adalah semacam tidak memutar itu, tapi di dalamnya ada kincir-kincir lagi. Itu nomor 1 ini itu diameternya itu ya selebar ini 2 meter, lebar 2 meter, terus dengan bukan diameter 2 meter itu, terus bagian dalamnya itu diameternya 180, luas penampang tengah itu 180 cm. Jadi lebar kincirnya total 2 meter, terus penampang tengah lokasi kincir-kincir yang kecil itu 180 cm. Oh ya, nomor 1 nih lupa saya, 210 menurut rancangan itu 210 ya, 210 cm gitu. Itu akan memutar itu baik mengarah ke arah luar atau mengarah ke arah dalam gitu, kembar jumlahnya. Nanti semisal ke arah dalam dua-duanya, ke arah dalam dua-duanya mungkin, terus ke arah luar dua-duanya ke arah luar gitu. Jadi kembar dia itu 2 buah.
Terus yang nomor 2 adalah kincir dinamo dalam. Kincir dinamo dalam ini sejumlah 3, itu memanjang ke belakang. Itu begitu juga nomor 1 tuh kincir luar itu memanjang ke belakang. Di belakangnya tuh nanti ibarat menyelikupi, dia tuh memutar terus menyelikupi gitu. Nah, itu memutar, tapi terus tengahnya itu tidak memutar, penampang tuh diam, terus kincir di dalamnya. Nah, itu penampang tengahnya itu di hole dari depan. Berikut juga kincir tuh ada hole-nya yang 3, yang nomor 22 ada hole-nya dari depan. Ini yang nomor 2, ini kincir dalam atau kincir dinamo dalam, itu sejumlah diameternya tuh 0,5 meter. 0,5 meter, dan itu bisa diatur putarnya ke arah mana ya gitu. Berikutnya penerangan inset 2 atau satu set kincir atas, itu kincir atas, penampang atas, kincir atas. Itu ada satu rangkaian, itu ada 4 kipas atau 4 kincir dinamo, itu berdiameter setengah meter kayaknya, 1 meter, diameternya 1 meter. Nah gitu. Terus bisa diatur arah putarannya, tapi berdasarkan dari depan atau apa itu, kalau putar ke arah luar semuanya, kalau dalam semuanya. Jadi satu setnya itu kembarnya itu berdasarkan dari arah depan, kiri dan kanan gitu. Itu ada 4 buah. Terus itu lebar diameter. Terus kalau ketinggiannya atau apa itu dikalkulasi belakang, jadi mungkin setengah meter ya, atau mungkin 1 meter ya. Itu semua belum baku, jadi nanti tunggu traktatnya, tunggu rapatnya atau apa gitu. Begitu juga dimensi lainnya, lebar, panjang, tinggi atau apa. Tapi tetap kayaknya segi 6-nya tuh tetap, jumlah kincirnya tetap, kemungkinan jumlah kincirnya tetap ya. Kemudian tim kerja, teamwork, ini mungkin saya akan jelaskan. Itu ada sesuatu yang aneh dari rancangan itu adalah kincir yang luar, yang ada 2 set, terus ada kincir luar, itu yang bagian daripada inset 1 yang diterangkan itu. Terus ada penampang tengahnya. Penampang tengah itu lokasi kincir ada 3, per setnya tuh ada kincir 3, masing-masing diameter setengah meter atau 50 cm. Nah, itu per satu buah itu ada 2 kan, per satu buahnya tuh ada kincir luarnya lagi, itu yang diameter 210 cm atau 2,1 meter. Itu kan mungkin kenapa itu menyelikupi daripada penampang tengahnya itu penampang dalam, mungkin tidak perlu atau apa, itu mungkin ribet atau sulit rancangannya. Itu saya akan jelaskan fungsinya. Itu adalah karena kalau tidak ada itu kincir dalam, itu bukan kincir luar itu atau kincir itu penampang luar, itu efek bloom atau semacam bundaran melingkar atau light bloom atau bundaran cahaya melingkar itu tidak timbul atau tidak keluar. Jadi semacam dome atau lingkaran bundaran cahaya itu tidak muncul aneka secara paralel ataupun nyata kayak di muka bumi. Jadi nyata kayak di muka bumi nyalanya ataupun paralel gitu, tidak muncul spot bloom bundaran. Jadi kalau tidak ada itu efek melebar daripada semacam perluasan area, semacam nilai tanah mahal atau cahaya tinggi tinggi cahaya atau apa, itu tidak. Jadi efeknya itu menarik bundaran target atau target area atau apa, itu hanya seperti menarik layangan ibarat.
Nanti apa itu menarik area target atau apa itu akan dijelaskan cara kerja reaktor nanti. Itu bagian daripada cara kerja reaktor. Nah, itu ibarat menarik target, spot target itu hanya seperti menarik layangan gitu. Menarik layangan pindah dari titik 1 ke titik 2, titik A ke titik B atau apa gitu. Jadi tanpa ada area thermalnya tuh atau semacam belum area di pas reaktornya. Berikutnya tim kerja, teamwork. Berikutnya akan saya jelaskan itu secara singkat. Itu ada di bagian konstruksi. Ini reaktor adalah semacam pipeline atau pipa, semacam kayak di ultra hadron collider kayak di CERN atau apa mungkin di Prancis atau Swiss atau apa itu, semacam pipa besar turbulensi atau apa gitu. Itu antara daratan dan lokasi reaktor yang lepas laut kan, bawah tanah lepas laut, bawah laut gitu. Itu daratan Kalimantan itu, ya, Pulau Kalimantan. Itu pipeline itu per buku-bukunya mungkin per meter atau per setengah meter atau per 25 cm itu per bukunya akan semakin meningkatkan harga nilai tanah itu. Ada teknik tertentu atau material atau meter tertentu atau bahan tertentu yang bisa meningkatkan atau mengimpuls atau mengimpedansi sehingga nilai tanah itu semakin mahal ke arah dari arah daratan ke lepas laut atau reaktor. Ya, gitu. Itu kemudian ditembakkan oleh reaktor itu melalui sistem tembaknya ke arah luar angkasa atau ke arah target tertentu di bumi atau luar angkasa gitu, ditembakkan keluar semacam laser pointer atau bloom atau semacam tembakan kanon gitu, cahaya. Bisa kayak laser pointer, kanon laser atau semacam light bull melingkar gitu, kayak nyala lampu atau apa melebar gimana gitu, atau ya tadi semacam kanon meriam saja tuh, atau kayak bundaran cahaya keluar tapi terputus gitu, bisa. Itu seperti itu, menembakkan nilai tanah mahal di daratan Kalimantan itu ke arah luar, ke arah target, mungkin luar angkasa atau apa, sejauhnya sekerasnya bisa, sejauh-jauh sekeras bisa, setepat sasaran bisa. Ya, jadi gitu. Ini berdasarkan keterangan ini, itu nomor 1 itu berdasarkan keterangan di sini gambar ilustrasi. Nomor 1 adalah reaktor snorkeling, nomor 2 pipeline-nya, pipanya, nomor 3 spot tanah mahal itu, terus nomor 4 kota Pontianak, terus nomor 5 kota Sintang. Yaitu lokasi spot tanah mahal tuh ya antara situ kan, dekat-dekat Sintang, tapi kan antara Pontianak dan Sintang, tapi lebih dekat Sintang gitu, ke arah Sintang. Kira-kira ya gitu. Itu menembakkan spot tanah mahal keluar. Spot tanah mahal, menembakkan spot tanah mahal. Ya gitu. Terus kemudian cara kerja reaktor snorkeling. Ini penjelasan mengenai cara kerja reaktor snorkeling adalah meluaskan kemudian memindahkan salah satu spot di luar angkasa, spot di jagat raya, itu spot di luar angkasa kemungkinan, itu ke spot yang satu pindah ke spot yang lain. Antara spot 1 ke spot 2, antara spot B ke spot A gitu, atau spot A ke spot B gitu. Ya, itu dengan cara diluaskan terlebih dahulu, terus kemudian bergeser gimana gitu spot itu seperti layangan atau seperti awan bergerak gitu. Misalnya dari spot putih, itu spot putih dipindahkan ke spot hitam, atau spot putih dipindahkan ke spot merah gitu. Semisal spot putih itu dipindahkan ke spot hitam, terus digeruh spot hitamnya itu berubah menjadi putih, terus kemudian dipindahkan ke spot lain, mungkin spot tadi kepindah ke spot merah atau apa. Jadi gitu. Itu adalah
memindahkan spot di luar angkasa atau di jagat raya, berarti dari titik satu atau spot yang satu ke spot yang lain. Itu dengan tembakan atau stimulasi. Itu seperti layangan, main layangan. Ya. Terus berikutnya tim kerja, teamwork atau apa? Ini adalah contoh aplikatif. Itu saya akan terangkan secara singkat. Itu penggunaan reaktor semacam ini, semacam reaktor snorkeling ini. Itu di kejadian nyatanya mungkin, atau kejadian apa gitu. Itu adalah tapi ini ditemukannya itu ikan blue diamond rib air tawar, atau penemuan baru tuh blue diamond rib air tawar, ikan itu tapi menggunakan reaktor bukan reaktor snorkeling, tapi adalah reaktor kayu lis hijau, bukan kayu lis kuning tapi kayu lis hijau itu ya gitu. Jadi itu ikan blue rib ini adalah ikan semacam ikan utama Holy Grail kan gitu. Waktu itu di klan tertentu itu adalah pilihan utama Holy Grailnya, karena per klan tuh masing-masing dua gitu, per masing-masing dua. Ini adalah nomor satu di klan tersebut, nomor satunya. Di antara pilihan tuh dua, dikasihkan hak itu dua, bisa lebih tiga atau apa, tapi berdasarkan apa prestasi klan atau apa hal menyangkut klannya dua gitu. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, tapi di klan tuh dua kayaknya. Itu karena itu hal utama, lalu Holy Grail utama itu mereka tetapkan tuh selama 1000 tahun atau berapa tahun. Tapi mulai tahun 2023 ini itu mereka sudah tetapkan itu selama 5000 tahun lah ibarat ke depan. Nah itu, tapi itu titik spotnya di luar angkasa itu kurang luas. Sudah mereka tetapkan berapa ribu tahun yang lalu, mungkin sudah 2000 tahun yang lalu mungkin mereka tetapkan gitu. Masih ada sisanya 3000, tapi spotnya itu kurang jernih gitu, kurang luas. Jadi mereka mengembangkan ikan jenis lain, itu semacam tilapia zebra besar. Jadi mereka ada kembangkan ikan jenis lain yang spot putih atau beningnya lebih luas, dan spot luar angkasanya tuh di luar angkasa lain tepatnya. Itu semacam ikan tilapia zebra tapi besar gitu. Nah itu luas sebaran beningnya. Nah itu mereka ingin gunakan ikan tilapia zebra besar itu untuk jadi indukan blue diamond rib air tawar itu. Yaitu mereka pindahkan spotnya itu, stimulasi spot pusat itu blue diamond rib air tawar, itu mereka pindahkan ke spot ikan yang baru mereka temukan itu, ikan tilapia zebra besar. Nah itu lalu sudah bertemu konjungsi antara dua titik spot tadi, titik blue diamond rib itu dengan tilapia zebra besar, itu spot 2 itu bertemu, itu digeser, terus kemudian konjungsinya itu terjadi. Nah itu sudah ketemu konjungsinya, itu diambil dapat saripatinya, kemudian disilangkan itu antara jantan blue diamond rib itu dengan tilapia zebra besar itu, sehingga ada turunan baru atau jenis baru, itu blue diamond rib air tawar. Itu dimana blue diamond rib air tawar itu mempunyai hak Holy Grail sama nomor satu di klan itu, tapi daya beningnya lebih luas. Jadi daya pengembangan yang baru itu daya beningnya lebih luas, lebih keras, nah gitu. Jadi bisa dikembangkan lebih lanjut itu spot ikan blue diamond ribnya itu, Holy Grailnya itu lebih luas. Ke depan juga ikan jenis baru yang lain semacam ikan tilapia zebra tadi atau mungkin yang lain itu menjadi indukan betinanya gitu, indukan betina ya. Terus kemudian tim kerja, teamwork, itu saya akan jelaskan secara singkat berikutnya. Itu
apa menjadi stimulasi atau ya motorik itu daripada itu memindahkan spot. Jadi stimulan atau motornya untuk memindahkan spot itu bisa di lokasi spotnya itu sehingga bisa digeser ya, gitu. Di lokasi spotnya sehingga bisa digeser, itu bisa menggunakan saripati itu spot atau palang di lokasi spot itu. Kalau di reaktor sonokeling ini, di reaktor sonokeling rancangan ini, itu adalah menggunakan palang yang terkait ultra shining water yang baru ditemukan, itu yang berbentuk bundar. Itu beda sama yang dahulu tuh berbentuk tabung gimana gitu, silinder. Ini tabung bundar seperti permen marble atau apa permen tuh ya. Itu ada 18 jenis, 18 gitu, mulai yang bundar, terus ada kayak segi potongannya di kiri dan kanan atau bagaimana gitu, depan belakang itu ada sedikit kayak dipotong kiri gitu kanan sehingga 2, terus ada yang dipotong 3 atau apa. Jadi sebut saja atau itu bilang segi saja. Kalau yang bundar polos itu segi 1 bundar polos. Jadi ada 18. Jadi ada 18 jenis atau 18 segi. Nah, jadi sampai segi 18. Itu sama kayak ultra shining yang terdahulu yang saya minta videonya dikeluarkan di sini tuh. Itu linknya itu atau videonya bagaimana gitu. Itu yang mulai 1 mm, terus 1 cm, 1 cc, terus 1 liter dan 1000 liter itu. Itu yang bentuknya kayak tabung silinder. Tapi kali ini lebih bundar, terus ada 18 jenis, terus 18 segi tadi, sampai segi 18 bundar, tapi itu bundar kayak kelereng gitu. Itu ya menggunakan palang terkait itu ya, palang dari semacam dimensi atau paralel sistem dari ultra shining water yang baru ditemukan ini, yang ada 18 jenis itu, 18 segi modelnya. Itu tabung bundar kayak kelereng, ada segi-seginya tadi, itu berwarna hitam keperakan. Itu baru ditemukan ya. Jadi palang dari yang itu. Nanti itu terinterconnected palang itu dengan reaktor sehingga bisa dipindahkan spotnya ya. Berikutnya tim kerja, teamwork, kakek moyang atau apa, tim kerja, teamwork, itu hidupin on patch 2 atau interconnected link penghubung, link untuk video ultra shining water itu, ultra shining water yang baru. Itu tabung bundar persegi ini, tabung bundar itu persegi 1 sampai yang 18, ada total 18 jenis itu sampai persegi 18 itu nyalakan seperti yang ultra shining water yang terdahulu. Itu mulai yang 1 mm terus 1 cc sampai yang 1 liter terus 1000 liter itu. Kira-kira jumlahnya sama kalau misal. Jadi ya jumlahnya tuh mungkin yang 1 cc itu 1000, terus yang kemudian yang 1 liter kali 100 masing-masing itu 100 cabangnya, berarti 100.000 mungkin atau berapa gitu. Terus yang dari 1 liter ke 1000 liter itu naik kali 1000 lagi jumlahnya, berarti 100.000 tadi jumlah ada 100 juta kali ya gitu. Jadi mungkin kenaikannya itu mungkin 100 mungkin atau 1000, semisal berarti jumlahnya 1000, misal 1 cc 1000, berarti naik kali 100 misalnya, berarti yang 1 liter 100, terus naik lagi ke 1000 liter, berarti 1000 liter itu 100, itu berarti berjumlah 100 lagi, yang 1000 liter berjumlah 10.000 semisal. Pokoknya bagaimana lah gitu, itu sama kayak ultra shining water yang
saya minta terdahulu dikeluarin tuh. Itu menyangkut penjelasan Nebula atau apa, itu tim Giovanni atau apa mau pesan Nebula Traveler atau apa. Tapi ternyata pesan rangsulnya atau apa tuh 75 meter. Terus menurut saya sebaiknya 300 meter atau apa itu. Ya gitu. Kira-kira per jenis itu persegi ini sama. Jadi per jenis itu sama kayak yang udah Shining Water sebelumnya saya minta gitu kan. Ini ada 18 jenis, berarti ada 18. Itu 18 jenis, 18 persegi. Jadi per jenisnya tuh sama jumlahnya lah, kira-kira kayak udah Shining Water yang dulu saya minta keluarin videonya penjelasannya tuh. Ya kira-kira sama lah gitu. Ini adalah rekaman terus penjelasan atau apanya. Jadi ada rekamannya di situ kayak video terus penjelasannya. Ya. Jadi itu interconnected link, sepertinya link. Mungkin sudah disiapin atau apa maksudnya itu udah Shining Water yang 18 atau apa. Jadi sudah disiapin komputer penyimpan datanya atau komputer servernya sudah disediakan kali ya. Terus berikutnya tim kerja, teamwork kakek boyak atau apa, tim kerja, teamwork. Itu siapkan acara minta traktat reaktor snorkeling itu. Traktat untuk reaktor snorkeling ini. Itu ya. Baik mungkin traktat lokasinya dekat Pontianak atau Sintang itu Pulau Kalimantan itu, ataupun traktat jumlah isinya tuh yang 2000 billion atau 2 juta billion. Itu yang sebelumnya 750B sudah, jadi sisanya 1250B atau 1250 juta triliun kalau 1000 ya. Itu siapin traktatnya itu ya, buatkan acara minta traktat itu. Jadi buatkan acara minta traktat itu di event Bush Dongfeng, Great Wall atau Fort, atau mungkin di Florida City of Hope itu, atau yang lain-lain mungkin Hinu atau apa, Ashok Leyland, Tata, Volvo, Skoda atau apa ya, pokoknya aneka event Bush yang itu. Terus setelah itu dapat, nanti reaktornya kami akan datangkan atau turunkan itu pada tanggal itu, minta traktatnya hari Jumat tanggal 4 Agustus. Hari Jumat tanggal 4 Agustus. Terus kemudian reaktor itu akan diturunkan atau akan didatangkan tanggal 7 Agustus 2023 ini. 7 Agustus 2023. Terus ya bisalah mungkin dimulai start right on the road itu reaktor snorkeling dari Aceh hingga Bima. Terus kemudian dipasang lokasinya itu di lepas laut Pulau Kalimantan itu dekat Pontianak atau Sintang itu ya. Berikut pipeline-nya atau apa, interconnected pipeline-nya itu dari daratan Pulau Kalimantan, lokasi spot Tanah Mahal itu menuju reaktornya. Terus kemudian bisa dioperasikan untuk aneka fungsi atau apa ya. Jadi siapin acara traktatnya, minta traktatnya itu tanggal 4 Agustus 2023 ya. Itu di aneka event bus tadi ya.